Halo, salam untuk kita semua rekan-rekan investor di Indonesia. Nah, hari ini mungkin saya agak telat uploadnya. Sebenarnya ini market reviewnya semalam 18 Februari, cuman saya uploadnya di 19 Februari. Ini karena beberapa kendala kerjaan saya banyak. Saya juga manusia dengan kesibukan yang gak cuman satu. Tapi sebisa mungkin saya akan tetap berikan outlook atau beberapa informasi yang mungkin penting bagi kamu. Nah, informasi-informasi yang penting ini bisa kamu jadikan sebagai bahan acuan kamu dalam memilih instrumen investasi kamu untuk pandangan kamu kemana. Kalau saya sih arahannya ke financial freedom, artinya saya itu pengen bebas finansial. Kalau memang Tuhan berkehendak, saya inginnya bebas finansial itu before 30 atau sebelum 30 tahun. Jadi I will do my best for getting my goal. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga baru buat Instagramnya Agenda Investor. Kamu boleh follow, dan untuk sekarang jangan lupa subscribe juga ya. Nah, poin-poin penting saya yang akan saya bahas itu ada di bagian suku bunga. Ya kan? Per tanggal 18 Februari BI Rate atau Bank Sentral Indonesia itu turunkan suku bunga itu terendah sepanjang sejarah. It's the good looking for you, take a loan. Itu sebenarnya adalah chance yang baik ketika kamu ingin membuka usaha dan meminjam kepada bank. Lalu ada dua hal penting lagi. Ini saham-saham yang paling difavoritkan teman-teman semua nih. Nikel Global Rally, pasti udah tahu kalau nikel itu naik biasanya apa yang terjadi kejadian di dalamnya. Ya kan? Itu pasti Antam naiknya gila-gilaan lagi. Walaupun memang ada diterpa isu tentang katanya Indonesia udah kerjasama tuh sama Tesla terkait dengan nikel. Tapi kenapa bangun pabriknya di India? Don't worry because that. Udah, jangan khawatir sama itu teman-teman. Karena kalau saya pernah baca, dan itu nggak akan mungkin salah, karena saya ambilnya itu dari form Teslanya langsung, itu dalam bentuk PDF. Mereka udah lakukan memang riset dan mereka cantumkan nama dua perusahaan Indonesia, yaitu Antam, Tins, dan juga tiga, saya satu lagi lupa, Vale. Tiga itu dicantumkan dalam PDF itu yang bakal kerjasama masalah tentang proyek Tesla yang power bank itu, mega power bank itu. Jadi nggak usah khawatir, walaupun bangun pabriknya itu di India, iya kan, tapi tetap ada, udah dibuat kerjasama dengan 3 BUMN itu. Esmin sebenarnya aku menganggap bahwa yang lebih diuntungkan itu Antam. Kenapa Antam? Karena itu memang asli BUMN di bawah Inalum. Kalau yang Vale kan itu sebenarnya induk perusahaannya di Brazil, cuman karena memang diakuisisi oleh pihak Inalum atau Min ID sebanyak 20%, ya not bad lah kalau kita ambil itu. Lagian kalau dibilang ke arah fundamental, saya juga akan lebih arah ambil ke fundamentalnya Inco daripada Antam sebenarnya. Dan juga Tins jangan dilupakan. Nah, sekali lagi saya ingatkan sebelum saya bahas, jangan lupa follow IG-nya ya, dan juga subscribe agar saya semakin berkembang dan juga banyak hal-hal baru yang bisa saya jadikan ke depan jadi lebih baik lagi videonya. Sebelum saya mulai pembahasannya, walaupun tadi di depan saya udah spoiler sedikit, saya tetap ingatkan ada 4 poin penting sebelum tentang video ini akan saya jelaskan beberapa materinya. 1. Bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko kerugian yang tinggi, artinya high risk high return. Semua informasi dan analisa yang saya sampaikan murni opini dan pendapat pribadi saya. 3. Tidak ada rekomendasi jual atau beli instrumen investasi atau saham tertentu. Saya hanya memberikan pandangan. Yang beli itu jempolnya kamu, yang sellnya jempolnya kamu juga. Kalau kamu cuan, kamu untung, kamu makan sendiri. Kalau kamu rugi, ngapain ngeluh-ngeluh ke saya gitu, ya kan? Saya hanya memberikan pandangan. Saya nggak paksa kamu beli, saya nggak paksa kamu jual. Objektif dari video saya hanya berbagi tentang pandangan dan juga informasi terkait tentang market. Nah,
Nah, saya mulai. Nah, ini dia. Hari ini pertanggal 18 Februari dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7 reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,5%. Suku bunga deposit facility itu sebesar 2,75%, rendah banget kan? Dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Nah, buat teman-teman yang baru di pasar saham ataupun instrumen investasi dalam bentuk apapun, soalnya saya sendiri juga instrumen investasinya nggak cuma satu, saya ada 4. Itu ada reksadana pendapatan tetap sebagai tempat atau wadah saya membuat dana darurat saya. Artinya saya itu kurang suka buat uang itu di bank. Nah, kondisinya gini, kalau suku bunga depositonya itu aja 2,75%, itu suku bunga tabungan berapa lagi, tahu nggak sih? Jadi teman-teman coba bisa mikir pakai kepalanya masing-masing. Kalau kamu nyimpan uang di bank, itu uangnya kamu habis tergerus inflasi loh. Jadi kalau kamu takut untuk memulai tentang investasi, saya juga awalnya nggak langsung pintar kayak begini. Saya baca dari keluarga saya nggak ada orang yang latar belakangnya ekonomi. Jadi saya memang gali sendiri, saya sadar sendiri, saya pengen financial freedom. Nah, untuk yang baru dalam sistem moneter, itu BI berperan sebagai penyedia dana pinjaman bagi lembaga perbankan. Jadi namanya juga bank sentral kan. Jadi yang mengatur uang yang beredar di Indonesia itu ya BI. Nah, jadi mereka yang menyediakan pinjaman ke perbankan-perbankan. Dan juga ke finance itu kan, finance-nya minjamnya ke bank tuh. Ya bank itu dapat pendanaannya dari BI. Artinya saat BI menurunkan suku bunga ini, bank-bank di seantero Indonesia bisa meminjam uang ke BI dengan bunga yang sangat rendah. Kamu pikir dong, bank pinjam uang ke BI dengan bunga rendah, lalu dia ajukan ke kamu dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Nah, itu cuannya bank. Jadi mereka itu cuan dari hasil pinjaman tadi. Nah, kamu orang yang sifatnya konsumtif banget, dengan senang hati meminjam uang itu dari bank. Padahal kamu nggak tahu, ya mereka itu lulusannya tinggi-tinggi sekolahnya. Pasti mereka itu punya lidah yang manis untuk buat kamu minjam uang. Tapi jangan salah, dalam dunia ekonomi ada juga namanya leverage. Leverage itu artinya pengendalian. Kamu bisa kendalikan utang, udah, yang bersifat menjadi menguntungkan. Itu namanya utang positif. Nah, kalau kamu pengen pembahasannya mengenai utang positif, kamu nanti silahkan komen. Saya akan bantu dan riset dan buat sebagaimana yang paling gampang untuk jelasinnya ke kamu. Kemudian menggunakan uang tersebut untuk menyalurkan kredit murah kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya kelebihannya ada banyak, ya kan? Kenapa bisa suku bunga itu berdampak positif? Tapi saya ambil yang paling diuntungkan aja, itu ada 3. Yang pertama itu lembaga perbankan, seperti sudah saya katakan tadi. Dengan suku bunga acuan yang rendah, bank itu bisa memperbesar kuantitas penyaluran kredit mereka, menyediakan produk kredit murah, serta berpeluang untuk meningkatkan pendapatan bunganya. Jadi, ya kan, mereka dapat utang dari BI murah, udah, mereka sediakan ke kamu itu kredit murah, padahal sebenarnya mereka itu meningkatkan pendapatan bunga daripada utang yang kamu buat. Nah, jadi kalau kamu tidak bijak dalam berinvestasi dan juga money management kamu, ya udah, kamu bakal jadi seperti itu, orang yang nggak pernah pintar dalam masalah duit. Jadi duit itu yang ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur duit. Nah, itu jadi namanya dia terbalik. Nah, yang kedua diuntungkan itu adalah industri. Industri dari berbagai sektor, mulai dari skala perusahaan besar sampai mikro atau yang biasa disebut UMKM lah ini.
bisa mengambil kredit murah untuk modal ekspansi bisnis. Nah, ini tadi yang saya katakan, leverage. Artinya mereka menggunakan utang itu menjadi positif. Untuk yang UMKM itu yang posisinya leverage atau utang positif. Tapi kalau kamu balik ke konsumtif, ya itu utang yang berskala negatif. Hal yang tentu berpotensi mendorong saham perusahaan juga ikut naik, terkerek naik, sekaligus bisa merangsang laju perekonomian di level mikro. Kalau melihat catatan historis, suku bunga acuan rendah ini umumnya bisa menggairahkan sektor properti. Ingat ya, ini saya udah katakan, sektor yang diuntungkan itu dia sektor properti, udah, otomotif, seperti sepeda motor dan mobil. Loh, kenapa seperti itu? Kamu kalau niatnya investor, udah, itu pasti baca berita. Itu ada PPWNM, ya kan? Itu DP-nya jadi berapa? 0%. Jadi kamu bisa beli mobil dengan DP 0%. Bayangin tuh, pemerintah paksa kamu belanja supaya menggairahkan ekonomi, lalu serta retail barang konsumsi. Nah, retail barang konsumsi ini yang kayak kamu, yang penyakitnya numpang minta kartu kredit doang. Nah gitu. Jadi sebenarnya kartu kredit itu juga bisa bersifat positif kok. Banyak teman-teman saya juga pakainya kartu kredit itu positif. Mereka cuma ambil kayak diskonnya, tapi malamnya terus dibayar. Nah, kenapa seperti itu? Supaya mereka mencoba menggunakan leverage pada kartu kredit. Pada umumnya yang berhasil menggunakan leverage pada kartu kredit itu yang 10% daripada jumlah penduduk. Yang 90%-nya ya masuk ke kategori konsumsi. Nah, yang ketiga itu masyarakat juga diuntungkan. Kamu jangan berpikir lembaga-lembaga aja yang diuntungkan, masyarakat juga kok. Bunga rendah ini pada akhirnya juga menguntungkan masyarakat umum. Dengan bunga rendah, masyarakat bisa mengambil kredit murah dan meningkatkan daya belinya. Kalau kejadian nih DP rumah 0%, saya juga bakal ikut ambil andil di dalamnya. DP 0% itu cuman sekali setahun boy kejadiannya. Kalau misalnya di tahun 2020 sampai tahun-tahun ke depannya, apalagi ini tahun pemulihan ekonomi kan, kemungkinan untuk 5 atau 10 tahun mendatang DP 0% itu cuman sekali aja kejadian dalam satu dekade itu. Karena memang kalau dia habis ekonomi ambruk, itu stimulus harus jalan terus supaya ekonomi kembali normal. Kalau stimulus nggak jalan terus, ekonomi kita jadi hancur. Nah, awalnya nanti jadi resesi. Kita kan udah kena tuh, Indonesia jadi resesi. Habis jadi resesi itu masuk ke krisis ekonomi. Kalau udah krisis ekonomi itu udah gelap lah dunia. Makanya pemerintah upayakan terus kasih stimulus supaya ekonomi itu bergairah. Nah, turunnya suku bunga deposito. Nah, suku bunga deposito kan tadi saya bilang itu ada 2,75%. Nah, coba deh kamu pikir, suku bunga deposito itu 2,75%. Deposito 2,75%. Iya kan? Padahal kalau di deposito itu bunga 2,75%, bukan kamu terima 2,75%-nya semua. Itu kamu tetap bayar atau kena pajak lah, bahasa halusnya, bukan bayar ya. Kalau bayar itu bahasanya kasar banget ya kan, karena nanti saya juga bakal diserang tuh sama pemerintah dan juga netizen. Nah, dapat katanya PPh itu sekitar 20%. Artinya 2,75% kali dengan 20% atau 20% dari 2,75 itu nanti dia sekitar 0,55, ya kan? Ini kalau kamu bingung, buat aja nanti begini. Dia 2,75% ya kali dengan 20%. Ini maksudnya gimana gitu kan? Ini artinya 20% dari 2,75% itu sebenarnya berapa sih? Nah, itu bahasa Indonesianya kalau diperbankankan. Nah, jadi kita lanjut ya, 20% dari 2,75% itu hasilnya sekitar 0,55. Oke, 0,55%. Nah, 0,55% ini adalah pajak. Berarti hasil bersihnya, udah,
hasil bersih yang kamu dapat itu adalah 2,75% dikurang dengan 0,55%. Nah, jadi kamu dapat hasil bersih dari deposito itu cuman sekitar 2,2%, boy. Ingat, 2,2%. Padahal ini inflasi per tahun aja di atas 4% loh. Uang kamu kalau kamu buat di deposito inflasinya 4%, itu bukannya tambah, itu malah jadi kurang karena habis sama atau tergerus dengan inflasi. Ibaratkan gini, kalau kamu punya duit 10 juta, udah kamu kalikan 2,2%. Udah? Tuh, kalau misalnya kamu punya duit 10 juta tadi saya bilang ya, itu berarti nanti hasil yang akan kamu terima dalam 1 tahun cuman 220.000. Itu setahun tuh 220.000, ya kan? Ini bunga yang kamu terima, ini masih kali 12 bulan ya, ini 220.000. Kalau modalnya kamu 10 juta, 220.000. Nah, ini 220.000 bukan tiap bulan dikasih, boy. Kamu bagi 12 lagi. Nah, ini kamu bagikan lagi dengan 12. Kenapa? Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Itu ada 18.333,33. Nah, ini 18.333,33 bunga sebulan yang kamu punya. Ini deposito loh ya, ini bukan suku tabungan. Kalau suku tabungan itu udah makin rugi kamunya. Cuman dapat 18.000 dari uang 10 juta yang kamu terima. Nah, gitu. Jadi kamu coba mikir deh pakai kepalanya kamu. Itu suku bunga makin anjlok, kamu mau lariin duit kamu kemana? Kalau kamu memang gak berani masuk ke pasar saham, kamu coba deh cari-cari atau belajar mengenai namanya dia reksadana. Nah, reksadana yang saya anjurkan, mungkin kalau misalnya kamu bukan tipe orang yang high risk high return atau risk taker seperti saya, kamu bisa ambil 2 yang paling menguntungkan menurut saya. Kalau dari segi profil risiko kamu itu nggak suka yang terlalu serem-serem banget. Nah, kamu boleh ambil dia reksadana pendapatan tetap. Nah, lalu yang kedua itu reksadana pasar uang. Artinya bisa dicairkan kapan juga, walaupun memang ya ada kemungkinan kamu jualnya dalam keadaan floating loss. Tapi kalau reksadana pendapatan tetap dengan pasar uang, selama yang sudah saya pernah geluti, itu turunnya 1 hari kecil banget, nggak sampai lah 1 hari itu turunnya sampai 100.000, paling turun 1.000, naik juga 2.000. Nah gitu kalau pendapatan tetap dengan pasar uang. Nah kalau saya memang dana darurat saya buat di reksadana pendapatan tetap. Itu saya pakai aplikasi namanya aplikasi Bibit. Sama satu lagi reksadana pasar uang saya di Panin Asset Management. Untuk apa seperti itu? Supaya uang saya itu nggak tergerus sama namanya dia inflasi. Saya orangnya nggak gitu suka buat uang di bank, rugi saya rasa. Nah itu kalau misalnya profil risiko kamu tidaklah seorang risk taker seperti saya. Nah ini saya ada sebuah emiten nih. Kalau BMRI udah pada kenal lah, itu Bank Mandiri Persero. Nah ini coba nih kamu lihat ini, dia kasih dividen yield itu sekitar 5,65% dari harganya saat ini. Udah 5,65% loh. Kalau kamu nggak ngerti apa dividen, itu sama dengan laba perusahaan. Biasanya perusahaan TBK itu bagi labanya sekali setahun, tapi ada beberapa perusahaan yang baginya 2 kali setahun juga, kayak ITMG, kayak BBCA, ya kan, kayak Demas, ada dan beberapa lagi. Nah, saya ambil yang paling umum deh. Kenapa saya ambil paling umum? Biar yang gampang kamu lihat sehari-hari. Kenapa saya nggak
buat BRI, kenapa saya nggak buat BNI? BNI itu sebenarnya salah satu the best bank value sekarang. Kenapa saya bilang the best bank value? Memang kalau dari valuasi harga dengan kinerja perusahaan itu sebenarnya harga bukunya sekitar 8.000 ke 9.000 rupiah. Sekarang masih 6.000, masih diskon banyak. Nah, sama juga dengan BMRI, ya kan? Kalau kamu investasi di BMRI atau saham BMRI, kamu bisa dapat dua loh. Kamu bisa dapat namanya capital gain. Capital gain ini sebenarnya apa? Ini adalah keuntungan dari kenaikan harga saham per tahunnya. Udah? Lalu kamu bisa juga dapat dividen gain itu tiap tahun. Udah, itu sekitar 5,6%. Coba deh kamu pikir, kalau dividen itu pakai pajak gak kira-kira? Pakai. Dividen itu pajaknya itu cuma 10%, boy. Jadi kamu gak usah takut. Berarti kalau misalnya dividennya 5,65%, ini kamu kalikan deh dengan 10%. Ya kan? Maka uang kamu itu cuma tergerus ya sebesar 0,565%. Udah. Kalau kamu kurangi berarti kamu pengen cari hasil bersihnya kayak yang deposito tadi, ya kan? Nah, hasil bersihnya tinggal kamu buat 5,65%, kamu kurangin dah itu dengan 0,565%. Ya kan? Nah, berarti total keuntungan bersih yang kamu dapat kalau misalnya kamu nabungnya itu di BMRI, itu kamu dapat sekitar hasil bersih dari modal kamu sekitar 5,085%. Ya kan? Kalau kamu investasi duit 10 juta kayak yang tadi, ya kan, kayak deposito juga kita buat 10 juta. Nah, kamu itu bisa dapatin gain 1 tahun sekitar 508.500, lebih banyak, ya kan, lebih banyak. Dan pajak yang kamu kena itu juga sedikit, cuman 10%. Dan keuntungannya itu bukan cuman satu, boy, itu dapatnya 2, capital gain dan juga dividen. Nah, aku nggak tahu gimana cara beli saham gitu kan. Nah, itu makanya manusia itu dibuat ada yang pakai otak, pakai kepala. Nah, kamu searching gimana cara beli saham. Nah, caranya yang pertama kamu buka sekuritas. Sekuritas itu apa? Sekuritas itu kayak lembaga tempat transaksi jual beli saham. Nah, gitu. Kamu searching. Nah, setelah kamu searching, kamu cari mana sekuritas yang menurut kamu cocok dengan nilai deposit awal yang cocok dengan kondisi keuangannya kamu, ya kan? Dengan profilnya seperti apa, kamu pilih deh. Setelah kamu pilih, kamu daftar, kamu deposit uangmu, kamu beli. Nah, itu cara belinya gimana? Kalau cara belinya nggak kayak deposito, sekali beli baru pasang kontrak sekian tahun. Enggak. Kalau dalam saham itu ada tekniknya namanya dollar averaging cost. Artinya kamu menabung dengan kondisi setiap bulan secara berkala atau nilainya tetap tanpa memperhatikan harganya. Pokoknya kamu beli tiap bulan, dapat tanggal gajian tanggal 1 kamu beli. Kondisi berapapun harganya, kamu beli rutin. Nah, nanti itu harga pembelian kamu bisa kamu average. Artinya kalau kamu nggak paham average, udah kamu nanti klik di kolom komentar cara average-nya gimana. Saya kirim kamu itu Excel-nya. Artinya kamu belinya kapan, udah kamu catat, tinggal beli harga berapa lembar. Udah, kalau perlu saya buatin lagi videonya biar kamu pintar. Nah, nanti kamu dapat tuh harga rata-rata berapa yang kamu beli. Setelah kamu dapat berapa harga rata-ratanya, kamu bandingkan coba nanti capital sama dividen gain yang kamu dapat ketimbang kamu masuk instrumen investasi seperti itu deposito. Nah, emang yang gain seperti ini cuman BMRI? Enggak. Kalau perbankan itu yang menarik ada lagi namanya dia BJBR. Ini Bank Jawa Barat. Ada lagi dia BJTM. Ini 3 perbankan the solid dividend gain. Ya, ini 3 perbankan the solid dividend gain. Jadi dividen yang mereka berikan itu around di atas 5%. Nah,
Kalau investasi atau uang kamu nggak tumbuh di atas 5% atau 2 kali daripada suku bunga deposito, itu kamu yang goblok, bener. Gajiku kecil, nggak bisa investasi. Nah, investasi itu bukan cerita modal, boy. Itu cerita tentang niat. Coba deh kamu pikirin, itu konsumtif kamu sebulan berapa dengan kamu yang dapat berapa. Kalau konsumtif kamu yang lebih gede daripada yang kamu dapetin, kan berarti bukan masalahnya di nggak punya modal buat investasi, masalahnya di kamu yang nggak bisa manajemen dengan baik. Oke, itu cerita tentang suku bunga. Jadi kamu udah bisa deh mikir-mikir pakai isi kepalanya kamu, ke depannya bakal jadi gimana, ya kan? Kalau saya sih pribadi ya, memang deposito itu saya nggak pernah beli, nggak ada untung-untungnya sama saya. Makanya saya paling, kalau dana darurat saya buatnya dari reksadana pendapatan tetap dan juga pasar uang, kalau memang mau profil risiko rendah. Nah, ini ada yang menarik di selain berita mengenai dia katanya suku bunga. Tapi mungkin buat informasi juga sama kamu, ini kan saya bilangnya ada 3 tadi kan. Sebenarnya poin penting satu lagi itu, dia biaya ekspor impor kalau BI 7 rate itu rendah, itu jadi murah. Kalau ekspor impor jadi murah, itu efeknya ke GCG negara atau PDB negara. Artinya banyak nanti investor yang akan menarik datang ke Indonesia. Kenapa? Kalau misalnya dia lakukan perdagangan, itu jadi murah. Karena apa? Biasanya kalau penurunan suku bunga, itu mata uang kita juga jadi rendah. Ekspor impornya pasti lebih asik. Maka dari itulah ini ada Antam, Inco, juga Tins. Loh, ini kan 3 saham gorengan. Iya, bener. Beberapa kali 3 saham ini juga drive ISG. Tapi ya mau gimana lagi, ya kan? Kondisinya memang saat itu seperti ini. Mau kita lawan gak bisa. Kita cuma retail kecil, ya kan? Dibanding lawan fund manager dengan market maker, kita nggak ada apa-apanya. Nah, kebetulan harga nikel tuh naiknya gede loh, 2% per hari ini. Ini juga Tins 2% per hari ini. Kamu coba kalau nggak percaya kata-kata saya, besok kamu lihat nih Antam, Inco, Tins. Walaupun ada isu bahwa katanya si Tesla itu baru bangun pabrik di India, kamu mikirnya cuma satu aja. Media Indonesia itu suka banget melebih-lebihkan. Jadi media Indonesia itu sengaja dibuat bandar untuk ngedrive harga. Jadi sengaja dibuat itu harganya jatuh dulu supaya mereka bisa serok bawah. Nah, kenapa mikirnya kayak gitu? Kok mikirnya negatif banget? Saya bukan mikir pakai negatif. Kamu mikir deh pakai otaknya kamu, ya kan? Harga nikel dan tins global dunia itu naik, tapi tiba-tiba ada keluar berita di Indonesia bahwa Tesla bangun pabriknya di India. Biar apa coba? Nah, ada prinsip kayak masyarakat itu gampang dibodoh-bodohi. Jadi dibuat sebuah informasi yang nyeleneh, ya kan, yang nggak penting, bangun pabriknya di India supaya harganya jatuh. Wih, berarti gagal bikin pabrik di Indonesia. Terus ngapain investasi lagi gitu. Jadi pada kabur dari retail-retail tuh. Nah, kamu kabur, itu bandarnya seneng dapat harganya murah. Loh, kenapa kamu yakin tetap misalnya gini nih, kenapa aku yakin tetap bakal kerja sama? Itu udah keluar, boy, di PDF Tesla bahwa nikel itu ada kerjasama Antam, Inco, timanya dari Tins. Itu udah resmi dari Tesla. Ingat ya, garis bawah kata-kata saya, resmi dari Tesla. 3 perusahaan ini masuk ke dalam agenda mereka dalam bidang investasi nikel dan juga mega power bank yang mereka buat. Nah, jadi kamu pikir pakai otaknya kamu, jangan mau dibodoh-bodoh sama media. Maka dari itu kalau investasi itu nggak boleh cuma baca satu hal, kamu juga pandang perspektif lain. Kalau jadi investor itu harus pintar. Nah, saham satu lagi yang biasa berkaitan dengan nikel itu ada namanya dia Harum. HRUM. Ini kalau dia harga nikel naik, dia terbang. Harga coal atau batu bara naik, dia juga terbang.
Kenapa seperti itu? Harum ini punya saham di Nickel Mines. Nah, jadi mereka dari tahun lalu pas pandemi itu udah ekspansi bisnis ke nikel. Nah, hebat kan? Di saat Tesla belum ada kabar-kabar ke Indonesia bakal kerjasama, Harum Energi Tbk itu udah ekspansi duluan. Nah, ginilah perusahaan yang keren menurut saya. Jadi direksinya itu gak goblok gitu ya kan. Jadi direksinya itu coba baca siklus masa depan itu kira-kira apa yang terjadi. Nah gitu. Kalau misalnya nikel timah ini juga naik, kamu coba pikir deh pakai otaknya kamu. Itu tiap tahun barang elektronik berapa juta unit yang diciptakan. Itu berapa juta unit semua emang kamu pikir pakai besi, pakai nikel itu. Kenapa nikel dengan TETS? Itu karena sebagai konduktor listrik terbaik. Makanya dia naik terus. Nah, itulah alasannya. Jadi mungkin besok keempat saham ini Antam, Inco, Tins, Harum ini bakal meledak gila-gilaan sih kalau menurut saya ya. Nah, ini kan tadi tentang sahamnya. Kalau misalnya kita lihat dulu nih, kira-kira untuk kondisi chartnya gimana kan. Saya nggak gitu jago-jago banget sih teknikal, cuman ya saya bantu-bantu teman-teman aja. Nah, ini coba deh kamu lihat. Kalau IHSG nya aja duluan, IHSG ini sebenarnya dia masih dekat-dekat dengan supportnya, ya kan. Dia belum berhasil break ke 6.300. Saya juga nggak paham ini apa sebenarnya. Ini kalau besok kotak yang warna merah ini jebol, ya bakal uji support lagi nanti di daerah sebelah sini nih, di daerah 5.900 atau 5.800. Kalau ini balik lagi dia ke 6.100 ke bawah, wah itu pertanda buruk sih. Dah, karena sebenarnya resistennya daripada si IHSG itu ada di 6.300-an, guys. Jadi kalau 6.300 itu nggak jebol-jebol, nah saya juga masih ada cash di RDN saya itu sekitar 40% lagi. Saya belum berani masuk 100% karena kondisi IHSG-nya nggak mau jebol 6.300. Selama dia nggak jebol 6.300, saya nggak beraniin semua uang. Karena apa? Saya investor cerdas. Saya nggak akan mungkin terjebak sama hal-hal yang beginian. Walaupun memang setiap kali trading saya nggak 100% win rate saya. Cuman ya walaupun saya masih bisa loss, saya tetap kurangi kerugian yang bakal saya terima. Contoh gini, saya udah tahu nih bakal saya rugi 1 juta. Kalau bisa saya kurangi jadi cuma rugi 500.000 aja, itu udah saya harus rasanya syukur banget. Nah gitu. Nah, ini coba kita lihat nih harga Antam, ya kan. Nah ini Antam nih. Nah Antam hari ini dia bikin candlenya cantik loh teman-teman. Dia bikin candle reversal, artinya dari penurunan ini akan terjadi reversal. Itu kayak sebenarnya Persing pattern ini sebenarnya. Kalau di saham itu kamu belajar beli buku teknikal dengan buku fundamental juga boleh kok. Saya juga penganut fundamental dan teknikal. Walaupun teknikal saya sebenarnya standar-standar aja. Saya lebih suka fundamental karena perusahaan itu saya cuma bisa percaya cuma satu, yaitu laporan keuangan. Ini dia bikin candle hijau karena sebenarnya Antam itu openingnya tadi pagi di angka 2.700 tapi berhasil closing di 2.780. Nah ini candle patternnya kalau nggak salah saya itu Persing pattern. Nah kalau ini biasanya pola rebound ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa awasi di sini nih. Nah, kalau besok, ya kan, kalau besok dia bisa jebol sampai level 2.850 sampai ke 2.900 lebih, berarti ini candle reversalnya atau percent patternnya itu valid.
ya kan? Artinya valid, dia bakal mantul. Nah, kalau misalnya terjadi skenario buruk besok IHSG-nya nggak keren, maka mungkin akan uji support di daerah 2500 ke 2480 terdekat. Tapi kalau menurut saya sih, dibanding ke bawah, saya lebih analisa besok ini Antam bakal naiknya ke atas sih, karena harga nikel itu naik. Udah, lalu ini pun candle daripada si Antam keren, Persing pattern. Jadi ini menurut saya arahnya ke reversal untuk dia kembali uptrend. Oke, nah coba kita lihat TINS, apakah kejadian hal yang sama, ya kan? Nah TINS malah lebih hebat nih candlenya. Candlenya dia hijau tebal, artinya kalau hijau tebal dia langsung respon harga timah global tadi. Dia itu break level 2340 dan bahkan tadi closingnya 2390 tuh. Berarti untuk terdekat dia bakal masuk ke level dia sebelum koreksi 2550. Jadi teman-teman udah bisa mulai buy lah besok. Sedangkan kalau Inco, nah Inco ini sebenarnya perusahaan yang lebih saya suka sih dari segi fundamental dengan technical. Ini saya nggak pernah kecewa kalau di Inco. Udah. Ini dari segi dia penurunan, candlenya juga bagus. Ini hammer, ini juga tanda reversal di 6100. Ini dia karena fraksi 25 sebenarnya ya, 6200 ini closing tadi. Nah ini besok saya masih feeling, bukan feeling sih, kalau saya nggak pernah pakai feeling, bahaya nanti saya ajarin yang salah pula sama teman-teman. Ini menurut prediksi saya besok Inco ini akan uji resisten di level ini nih teman-teman. Kalau andai aja dia ini break level 61, ini di 6375 sampai 6500. Kalau break aja ini si Inco di harga 6375 sampai 6500, wah itu udah pasti di. Kalau dia break 6400, Fibonacci 61,8, lalu tembus lagi, maka tujuan terdekat dia itu ada di area 6500 sampai 6700. Itu teman-teman. Nah teman-teman, saya lihat di Instagram itu lagi rame bahas Excel, ya kan, masalah terkait merger-mergernya. Tapi kalau saya pribadi, saya belum gitu suka deh dengan ini Excel. Karena gini, awalnya kan kemarin dia itu retest resisten nih di daerah sini nih. Ini saya kasih label warna hijau ya. Nah dia retest resisten cuman nggak sanggup. Udah, dia jadi mundur ke bawah. Nah yang kemarin itu dia supportnya di sini nih. Nah ini kotak yang warna merah, dia supportnya di situ, dan kebetulan dia jebol ke situ. Artinya bukan jebol sih, ini saya bilang dia lagi testing support. Kalau besok ini nggak bisa mantul, udah teman-teman gak usah beli dulu, bagus nunggu turun dulu lebih banyak. Karena ini penurunannya bukannya makin dikit malah makin dalam gitu kan. Tapi ini ada peluang sebenarnya double bottom. Kalau ini memang double bottom, maka ini nanti naik lain ya teman-teman. Nah kalau ini patternnya, udah patternnya ini misalnya nih kejadian nih, ini kan bisa juga sebenarnya jadi kayak reversal sebenarnya kan. Nah kalau kejadian aja besok ini ternyata candlenya hijau, artinya mantul, berarti ada kemungkinan dia akan lakukan reversal. Berarti kalau reversal langsung masuk aja dong, jangan gitu juga ya kan. Kalau namanya nanti dia sudah reversal, lebih baik tunggu aja. Kalau saya sih lebih suka masuk di daerah golden line di sekitar 2450-an. Kalau dia nggak sampai di Fibo 38,2 itu saya nggak mau masuk. Terlambat dong, itu dari 2100 sampai ke 2450 udah cuan banyak kian kalau misalnya masuk dari awal. Nah itu dia
profil risiko kita kan beda-beda. Mungkin kamu uangnya banyak gitu kan, jadi kalau nyangkut di atas nggak masalah sama kamu. Tapi kalau sama saya nyangkut itu masalah. Saya pening kalau misalnya nyangkut, sakit kepala saya, jadi makin banyak pikiran saya. Jadi saya lebih utamakan risk reward. Artinya kalau lebih besar risk daripada reward, saya nggak akan masuk. Tapi kalau misalnya dia berhasil break dan bisa tetap bertahan di atas Fibo 38,2, 2468, udah saya bakal hajar itu, karena saya anggap rewardnya udah lebih besar daripada risknya. Nah teman-teman, demikianlah review saya mengenai market di 18 Februari. Ini saya rekamnya jam 2 pagi loh, ya kan, tanggal 19 Februari. Saya untuk review market tanggal 18 itu sesibuk-sibuknya saya coba usahain deh supaya buat video biar teman-teman makin pintar dalam investasinya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa follow juga IG kita. See you. Salam cuan, salam profit.